Palembang, Fitrianti Agustinda, menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kartu ini diserahkan secara simbolis kepada pekerja rentan atau loper koran. Fitri berharap melalui BP Jam Sostek dapat menjamin seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Palembang. Berikut liputannya. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek serta kartu kepesertaan warga Kota Palembang secara simbolis kepada pekerja rentan di sini. Fitri berharap melalui BP Jam Sostek dapat menjamin seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Palembang. Di sela-sela acara di kantor BP Jam Sostek Cabang Palembang 21 Juli 2020, Fitri berharap agar para tenaga kerja di Palembang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Saya memang sangat berminat sekali ke depan seluruh tenaga kerja di Kota Palembang ini mendapatkan perlindungan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Karena mengingat kalau BPJS Kesehatan sudah hampir 100% kita warga Kota Palembang ya, kemana-mana Ibu Fitri sampaikan jangan sampai tidak terlibat di BPJS Kesehatan. Nah, untuk masalah BPJS Ketenagakerjaan, kita berharap mulailah untuk dalam arti kita ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena mengingat iurannya sangat kecil sekali, hanya 18.500, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Dan yang manfaatnya layanan yang paling penting itu masalah kecelakaan ketenagakerjaan dan juga kematian ketenagakerjaan. Nah, ini layanan yang sangat penting yang saya rasa sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, khususnya yang masih dalam usia-usia produktif yang terlibat dalam ketenagakerjaan. Ditambahkan Wawaku, ke depan pemerintah Kota Palembang juga akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para RT dan RW. Jadi rencananya kemarin kita sudah sempat diskusi dan juga melakukan sosialisasi hampir di 18 kecamatan. Ke depan dalam jangka waktu dekat pemerintah Kota Palembang ingin memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada RT RW. Kenapa RT RW? Karena mereka juga panjang tangan dari pemerintah Kota Palembang ya. Ya selama ini memang sudah dalam arti terlibat langsung terkait masalah program-program di pemerintah Kota Palembang. Dalam arti mereka juga sudah mendapatkan uang operasional setiap bulannya. Dan kedua yang ingin kita bantu juga adalah ustazah yang ada sekitar 400 di Kota Palembang untuk kita berikan juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di luar pemerintah kota sendiri ada beberapa honor ya yang belum juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, karena mengingat banyak sekali hal-hal yang kita khawatirkan nanti menimpa tenaga kerjaan yang ada di Kota Palembang. Kita ini semuanya mendapatkan perlindungan lah seperti itu. Reporter Dian Cayani Fitri dan juru kamera Al Hadi Farid melaporkan untuk palpress.com. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menginstruksikan kepada 17 kepala daerah se-Sumatera Selatan untuk membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah secepatnya. Hal ini ditunjukkan untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menginstruksikan 17 kepala daerah se-Sumsel untuk membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah secepatnya. Hal ini ditujukan untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona. Instruksi ini ditegaskan Gubernur Sumatera Selatan saat memberikan pengarahan kepada 17 kepala daerah se-Sumsel di Gili Agung, Selasa 21 Juli 2020. Hari ini saya mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota terkait pemulihan ekonomi nasional. Pusat ada PEN, kalau di sini ada PES, pemulihan ekonomi Sumatera Selatan. Bersyukur kita di Sumatera Selatan menurut laporan BI pertumbuhan ekonominya masih cukup stabil meskipun kita 4 bulan ini mengalami pandemi COVID-19. Kita masih pada angka 4,98. Instruksi saya kepada bupati dan wali kota belanjakan uang yang ada itu secepatnya dan improvisasi agar dapat APBD ini menjadi stimulan bagi pergerakan perekonomian di lapangan. Berbagai sektor, buruh kah? Maksud saya buruh tukang kah? Buruh pertanian kah? Bahkan petaninya. Tadi Himbara, himpunan bank milik negara sudah juga dikumpulkan bersama Bank Sumsel, OJK, BI, agar KUR segera
digelontorkan. Yang saat ini realisasi baru 30% dari 4,4 triliun kuota KUR kita baru 1,3 triliun yang terrealisasi di lapangan. Kendala di inventarisasi. Untuk laporan awal masalah KUR, kendalanya berada pada analisis terhadap calon debitur atau calon nasabah yang akan meminjam uang. Nah, ini kita sudah berikan model salah satu kecamatan Muara Telang, di mana di desa Telang Rejo itu bisa menjadi contoh bagi perlakuan untuk menyambung antara perbankan dengan nasabah. Di situ kepala desa mengambil peran penjaminan, dan ini untuk Sumatera Selatan setelah pada level kabupaten selesai untuk KUR di bawah 50 juta, jika analisis usahanya sudah jelas, cara pembayaran jelas dan potensi membayarnya jelas, maka pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, akan menjadi penjamin. Dengan adanya belanja APBD di masing-masing daerah, Gubernur berharap angka pertumbuhan Sumsel paling tidak kembali sama pada saat sebelum pandemik, yaitu mendekati 6%. Harapan kita paling tidak kembali seperti sebelum pandemi pada angka mendekati 6%. Ini harus kita pulihkan lagi. Memang ekonomi kondisinya kan, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Nasional lebih parah kan, dunia lebih parah. Lebih parah karena nasional adalah kumpulan dari seluruh provinsi Nah, kalau kita alhamdulillah masih pada angka 498. Tapi potensi menurun ini bisa terjadi loh, kalau bupati dan wali kota tidak segera belanja. Karena APBD ini adalah stimulan bagi roda ekonomi. Reporter dan juri kamera Citra Utama melaporkan untuk palpres.com. Aksi penjamretan kembali terjadi di kota Palembang. Kali ini korban dialami Ade Kusuma Dwi Tama, warga Lorong Kapitan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Akibatnya korban harus kehilangan 1 unit ponsel Samsung A7 dengan kerugian mencapai 4,2 juta rupiah. Aksi penjamretan kembali terjadi di Palembang. Kali ini korbannya Ade Kusuma Dwi Tama, warga Lorong Kapitan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Akibatnya, korban pun harus kehilangan 1 unit ponsel merek Samsung dengan total kerugian mencapai 4,2 juta rupiah. Kejadian penjamretan itu terjadi saat ia berada di Jalan Tasik Palembang, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Jumat 17 Juli sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat kejadian, korban ingin pergi ke perumahan Polikon bersama dengan temannya Ulfa dengan mengendarai sepeda motor. Saat tiba di tempat kejadian perkara, korban dan saksi diikuti oleh 2 orang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Saat bersamaan, ponsel korban berbunyi. Tiba-tiba pelaku datang dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, langsung menarik ponsel korban. Korban sempat melakukan perlawanan. Akibat kalah tenaga, korban harus merelakan ponselnya dirampas oleh penjamret. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di tangan sebelah kanannya. Alhasil, korban melaporkan kejadian ini ke petugas SPKT Polresta Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir, Sumsel 24 jam hari ini. Setelah berhasil melaksanakan program PDK Jero gelombang pertama, Polda Sumsel kembali melaksanakan program PDK Jero gelombang kedua di Komplek Pakri Palembang. Tujuan kegiatan ini agar para personil yang pernah memakai narkoba dapat memotivasi diri sendiri agar terus berlomba dalam hal prestasi untuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Setelah berhasil melaksanakan program PDK Jero gelombang pertama, Polda Sumsel kembali melaksanakan program PDK Jero gelombang kedua di Komplek Pakri Palembang. Tujuan dari kegiatan ini agar para personil yang pernah memakai narkoba untuk memotivasi diri sendiri agar terus berlomba dalam hal prestasi untuk institusi kepolisian Republik Indonesia.
Program PDK Jero gelombang kedua diikuti 89 peserta yang merupakan personil dari Polres jajaran Polda Sumsel. PDK Jero gelombang 2 dibuka langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM. Terlihat hadir Wakapolda Sumsel bersama para pejabat utama Polda Sumsel lainnya. Seperti diketahui, program PDK Jero merupakan program unggulan dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM. Pembinaan ini dilakukan untuk personil Polda Sumsel yang pernah melakukan atau mengkonsumsi narkoba dan mau berubah untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Para personel diminta untuk membuat surat pengakuan dosa secara jujur mengakui sebagai pengguna narkoba. Setelah mengakui, maka para personel tersebut dilakukan proses rehabilitasi dan pembinaan. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.